Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sofrotul Muna, mahasiswi STAI Sunan Pandanaran, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang Sunan Bonang dan karya sastranya, yaitu Suluk Wijil. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Maktum Ibrahim. Beliau lahir diperkirakan pada tahun 1465 Masehi sebagai putra keempat Sunan Ampel. Beliau belajar kepada ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Selain kepada ayahandanya, beliau juga menimba ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq. Tidak salah jika beliau menjadi guru spiritual yang paling mempengaruhi sepak terjang dakwah dari seorang Raden Syahid, alias Sunan Kalijaga. Pertemuan Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga telah diabadikan dalam sejumlah serat dan naskah kuno. Pada masa mudanya, Sunan Bonang tidak jauh berbeda dengan muridnya. Beliau sewaktu berdakwah di Kediri kepada para penganut ajaran ilmu hitam, Bhairawa Tantra, cenderung menuai konflik dan terkadang menggunakan kekerasan atau pertarungan dengan para penganutnya. Oleh karenanya, masih sedikit sekali yang mau menerima ajakan beliau untuk memeluk agama Islam di daerah Kediri. Kesulitan dan alotnya proses dakwah di Kediri itulah yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran baru dalam diri Sunan Bonang bahwa masyarakat akan lebih banyak menolak jika didekati dengan pemaksaan, apalagi kekerasan. Sunan Bonang lantas melanjutkan dakwahnya dengan berhijrah ke Demak. Kali ini beliau lebih fokus dengan pendekatan yang lebih mengarah kepada seni, budaya, dan kearifan lokal secara halus. Berbekal ilmu yang telah Sunan Bonang kenyam dari banyak guru, beliau pada usia dewasa dikenal sebagai tokoh wali songo yang piawai dalam berdakwah. Mulai dari ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, sampai ilmu kanuragan dan kadigdayan yang telah beliau kuasai dan dalami. Maka, sebagaimana muridnya, Sunan Bonang lebih dulu mengenalkan Islam melalui wahana pertunjukan wayang dengan sisipan nilai-nilai sufistik, mensosialisasikan tembang-tembang kidung-kidung, serta perancangan formasi alat-alat gamelan yang salah satu alatnya bernama bonang. Bahkan, Sunan Bonang juga membuat gubahan sastra untuk menarik perhatian masyarakat. Karya sastra puitis yang Sunan Bonang wariskan kini dikenal dengan Suluk Wijil yang diambil dari salah satu nama santrinya bernama Wijil. Dalam karya sastra beliau yang satu ini, lebih menggambarkan tentang perjalanan rohaniah seorang salik atau pejalan spiritual dan memaparkan cara-cara bagaimana menggapai ketenangan batin. Contoh kutipan terjemah dari isi naskah Suluk Wijil yang penuh dengan nilai-nilai esoteris dan syarat akan ilmu rohani Islam. Jangan terlalu jauh mencari keindahan. Keindahan berada di dalam diri, bahkan seluruh jagat raya terbentang dalam dirimu. Jadikan dirimu cinta, maka kau akan dapat memahami dunia. Pusatkan pikiran, heningkan cipta, siang malam waspadalah. Segala yang terjadi di sekitarmu adalah akibat perbuatanmu juga. Kau harus mengenal yang tidak dapat binasa melalui pengetahuan tentang yang sempurna. Mereka yang mengenali diri, nafsunya terkendali, kelemahan dirinya akan tampak dan dapat segera memperbaikinya. Sunan Bonang menyadari bahwa untuk merubah sesuatu, apalagi yang sifatnya tradisi turun-menurun, tidak bisa dilakukan perombakan. Itulah cerita dari Sunan Bonang dan karya sastranya, yaitu Suluk Wijil. Sekian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.